Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Hanya 32 bakal calon legislatif dari berbagai partai politik telah resmi dicoret dari daftar calon sementara oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Batu. Keputusan ini diambil setelah KPU melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap kelengkapan dokumen dan kelayakan calon yang diusulkan oleh partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu resmi mengambil keputusan tidak lagi menampilkan 32 nama bakal calon legislatif pada pendaftar calon sementara, bakal calon yang diusulkan partai politik peserta pemilu 2024 mendatang. Pencoretan 32 nama bakal calon tersebut dilakukan setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pengajuan dokumen dan data yang diajukan oleh partai politik. Beberapa di antaranya meliputi ketidaksesuaian data pribadi, ketidaklengkapan berkas, serta temuan-temuan dan yang menjadi syarat kelengkapan dalam bakal calon legislatif DPRD Kota Batu pada pemilu 2024 mendatang. Adapun pencoretan atau tidak memenuhi syarat atau TMS nama bakal calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang sebanyak 32 nama dari partai politik di antaranya Gelora 10 orang, Garuda 1, PKN 6 orang, PBB 6 orang, Perindo 6 orang, P3 1 orang, Partai Umat 2 orang. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Batu, Ervanudin menjelaskan hasil akhir pencermatan pasca verifikasi administrasi masa perbaikan
ada 355 bakal calon legislatif telah memenuhi syarat dan ada 32 nama bakal calon tidak memenuhi syarat. Adapun 32 nama bakal calon legislatif tidak memenuhi syarat tersebut dikarenakan tidak memperbaiki dokumen dan yang diunggah tidak sesuai di antara ijazah dan syarat wajib tidak dipenuhi. Lebih lanjut, Ervanuddin menambahkan terkait bacalek tidak memenuhi syarat karena ijazah dikarenakan ada keraguan pada ijazah dan dokumen. Selain tidak memenuhi syarat karena ijazah, menurut Ervanuddin ada juga syarat wajib yang tidak dipenuhi, misalnya surat kesehatan jasmani dan rohaninya, dan bisa juga sengaja ditarik kembali oleh pihak partai politik. Tahapan kali ini sifatnya masih daftar calon sementara bakal calon legislatif. Bagi bacalek yang memenuhi syarat masih bisa dilakukan perbaikan, namun bagi bacalek yang tidak memenuhi syarat namanya telah dicoret atau tidak akan ditampilkan pada daftar bacalek. DJS tidak memenuhi syarat. Baik, jadi hari ini sesuai dengan tahapan ya, tanggal 18 itu kita harus melakukan penetapan penyusunan DJS untuk kemudian besok diumumkan di media cetak dan elektronik. Dari sejumlah 387 yang kita terima, sejumlah bakal calon seluruh Kota Batu, baik itu dapil 1, 2, 3, dan 4, itu hasil akhir dari pencermatan kita pasca verifikasi administrasi kemarin, pasca perbaikan, ada sejumlah 355 bakal calon yang memenuhi syarat dan 32 yang tidak memenuhi syarat. Adapun 32 yang tidak memenuhi syarat tadi itu variannya ya karena memang tidak diperbaiki, kemudian karena dokumen yang diunggah tidak sesuai artinya mungkin ijazah kemudian diisi dummy, kemudian PN-nya juga masih diisi dummy. Saya kira beberapa dokumen yang syarat wajibnya itu tidak dipenuhi semua. Tahapan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan serta menjamin bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku. Diharapkan para calon dan partai politik yang terkena dampak diharapkan akan menerima keputusan ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan proses pemilihan yang adil. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Berlangsung di Coban Putri, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Sabtu pagi telah digelar apel pelaksanaan Jambore Kemanusiaan Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur ke-2 tahun. Apel dipimpin langsung oleh Asisten 1 Bidang Kesra Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh PJ Wali Kota Batu, Forkopimda hingga perwakilan BNPB Pusat. Berlangsung di Coban Putri, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Sabtu pagi telah digelar apel pelaksanaan Jambore Kemanusiaan Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur yang kedua tahun 2023. Apel dipimpin langsung oleh Asisten 1 Bidang Kesra Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh PJ Wali Kota Batu, Forkopimda hingga perwakilan BNPB Pusat. Forum PRB atau Pengurangan Resiko Bencana jadi partisipan di acara Jambore Relawan Penanggulangan Bencana di Jawa Timur. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 19 Agustus 2023 di Coban Putri, wilayah Junrejo. Sebanyak 34 perwakilan kabupaten kota se-Jawa Timur menghadiri pembahasan berbagai macam bencana. Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur yang dibacakan oleh Asisten 1 Bidang Kesra, Dr. Andes Beni Sampirwanto, mengatakan letak geografis Indonesia berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, yakni pertemuan 3 lempeng tektonik dunia seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara yang rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Untuk itu, kegiatan Jambore Kemanusiaan Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur kedua tahun 2023 sangat penting keberadaannya untuk menyatukan persepsi antar praktisi dalam upaya menciptakan konsep, ide, dan gagasan dalam pencegahan pengurangan resiko bencana. Beni menegaskan ada beberapa materi yang dibahas selama kegiatan seperti tugas relawan PB, pembuatan jalur evakuasi, serta menambah wawasan penanganan bencana di Jawa Timur.
Selain itu, pembahas isu-isu strategis berkenaan dengan pentingnya kelembagaan dan forum PRB. Beni berharap Jambore ini dapat menjadi wadah yang mempertemukan penggiat kebencanaan untuk saling bertukar pengalaman dan meningkatkan kapasitas tentang kebencanaan. Senada dikatakan Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta, yang mengatakan untuk mengantisipasi bencana tidak hanya membutuhkan peralatan, tetapi juga sumber daya manusia yang tangguh. Prasinta juga memberikan apresiasi dengan diadakannya Jambore ini. Harapannya Jambore ini tidak hanya menjadi seremonial semata, tetapi juga memberikan kontribusi yang positif. Basah dan kering, di mana basah ini kita harus waspada terhadap banjir, cuaca ekstrim. Kalau kering nanti kita harus waspada kepada bencana kekeringan dan karhutla. Nah, ini harus kita siap bukan hanya dari sisi peralatan, tapi juga kesiapan SDM-nya. Itu mungkin dari pemerintah daerah yang tahu ya, kekeringan itu setiap provinsi masing-masing mempunyai kerawanan terhadap bencana. Kegiatan siaga kebakaran dan juga apel dalam Jambore FPRD, tentunya kita berharap bahwa ada kesadaran kita semua, termasuk dari segi kemanusiaan, untuk kita tanggap terhadap kebencanaan yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Maka forum ini kita siapkan dengan baik, dan mudah-mudahan dengan adanya forum ini semakin ada kepedulian kita terhadap bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyiapkan bagaimana menghadapi berbagai bencana yang ada di Indonesia. Dan tentunya harapan ini bukan harapan hanya pemerintah, tapi juga semua elemen masyarakat terhadap pedulinya tentang kebencanaan ini. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Fenomena tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Malang mendapat perhatian dari Polres Malang. Untuk itu pihak kepolisian menggelar forum pertemuan dengan pihak terkait untuk mengelola keselamatan berlalu lintas dan optimalisasi penanganan kecelakaan di wilayah hukum Polres Malang. Liputannya untuk Anda. Kegiatan dilaksanakan di gedung Sanika Satyawada Mapolres Malang.
Jalan Ahmad Yani Kepanjen, Jumat 18 Agustus 2023. Forum pertemuan yang diikuti oleh Polres Malang, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Jasa Raharja dalam rangka optimalisasi penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Malang. Dengan forum pertemuan pihak terkait, diharapkan permasalahan kecelakaan lalu lintas bisa ditangani dengan cepat, tepat, dan cermat. Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana mengatakan, Kabupaten Malang yang memiliki wilayah yang cukup luas, padat dengan lalu lintas yang cukup tinggi, menjadi masalah tersendiri dalam pengelolaan keselamatan berlalu lintas. Lewat forum pertemuan ini dilakukan sharing masalah fenomena lalu lintas di Kabupaten Malang, dari hulu ke hilir. Selain itu akan memetakan masalah di jalan raya hingga penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Menurut orang nomor 1 di Polres Malang, forum ini sebuah langkah bagus untuk bisa mengelola keselamatan lalu lintas di jalan agar angka kecelakaan tidak meningkat tiap tahunnya. Di satu sisi, kecelakaan berdampak pada sosial dan ekonomi bagi korban. Kita ingin sharing bagaimana fenomena masalah lalu lintas yang ada di Malang dari hulu ke hilir. Kita ingin berusaha memetakan masalah-masalah yang muncul, problematika di jalan raya, sampai dengan ke fokus dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Di sini kita melihat kondisi di Malang, wilayahnya sangat luas, padat, jumlah pengguna jalan rayanya tinggi, angka kecelakaannya juga tinggi, korban jiwanya lebih dari 100. Ini fenomena yang ingin kita urai permasalahan ini. Mudah-mudahan dengan forum-forum pertemuan antara pihak Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, PSC 119, Jasa Raharja, ini bisa menjadi sebuah langkah bagus untuk kita bisa mengelola keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Malang. Karena kalau tidak, angka-angka ini selalu meningkat tiap tahunnya. Ini yang jadi kekhawatiran kita bersama. Pertemuan ini diharapkan bisa membuka mata hati masyarakat karena keselamatan berlalu lintas milik kita semua. Dengan kerjasama semua pihak termasuk masyarakat, diharapkan keselamatan berlalu lintas bisa terus lebih baik sehingga angka kecelakaan jauh berkurang. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Dirangkai dalam pengajian akbar bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 tahun, Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Temas Dewi Sartika Kota Batu berkesempatan menyalurkan bantuan kepada anak yatim, janda, serta kaum duafa. Gelaran program rutin tahunan di setiap bulan Muharram tersebut berlangsung di Masjid Darussalam, Jalan Dewi Sartika, Temas, Kota Batu. Liputannya untuk Anda. Dirangkai dalam pengajian akbar bertepatan dengan HUT RI ke-78 tahun, Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Temas Dewi Sartika Kota Batu berkesempatan menyalurkan bantuan kepada anak yatim, janda, serta kaum duafa. Gelaran program rutin tahunan di setiap bulan Muharram tersebut berlangsung di Masjid Darussalam, Jalan Dewi Sartika Temas, Kota Batu. Tidak hanya dihadiri oleh anggota Muslimat NU Ranting Temas saja, melainkan pengajian akbar ini juga dihadiri oleh masyarakat umum di sekitaran RW 9 dan RW 10 Kelurahan Temas untuk mendengarkan ceramah agama dari Kiai Haji Sudirman Nahrawi. Sebelum pengajian akbar dimulai, jamaah yang hadir terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memperingati HUT RI yang ke-78 tahun ini. Pimpinan Ranting Muslimat NU RW 9 RW 10 Temas menegaskan jika gelaran pengajian akbar serta santunan ini merupakan program rutin Ranting Muslimat NU Temas, khususnya di wilayah RW 9 dan 10. Setidaknya ada 22 anak yatim, 34 janda, 8 duafa yang mendapatkan santunan dan diberikan langsung dengan mendatangi rumah penerima. Dan sebagai puncak acara digelar pengajian akbar untuk memberikan ilmu agama kepada anggota maupun warga sekitar. Sementara itu dalam Maudatul Hasanahnya, Kiai Haji Sudirman Nahrawi menekankan amalan bersedekah yang memiliki manfaat bagi yang menjalankan, salah satunya kelancaran rezeki dan panjang usia.
Menurut Sudirman, sedekah merupakan amalan yang dianjurkan untuk dilakukan umat muslim. Dengan sedekah, ada sederet manfaat yang bisa didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan pahala besar bagi yang menjalankan sedekah. Sedekah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai gambaran ungkapan rasa syukur. Balasan untuk orang-orang yang bersedekah dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dijabarkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 254 disebutkan bahwa sedekah merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim." Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda, Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Jelang Porprov 2023, atlet Kota Malang menunjukkan tren progresif baik dari kemampuan maupun teknik permainan. Hal ini membuat target emas Kota Malang semakin realistis. Progres ditunjukkan oleh atlet gateball dalam setiap sesi latihan maupun event olahraga. Perkembangan terlihat di hampir berbagai kelas kompetisi. Hasil ini tidak lantas membuat para atlet menjadi jumawa. Gateball Kota Malang tetap waspada terhadap perlawanan dari kontingen kota lain. Tahun ini menjadi kesempatan perdana bagi gateball dalam mengikuti gelaran Porprov, sekaligus menjadi pembuktian sebagai salah satu cabur yang dapat diperhitungkan dari Kota Malang. Di single campuran di singlenya itu Malang, Dion Arista ATV melaporkan.
Merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, bendera merah putih pun berkibar di berbagai kota di Amerika Serikat. Di San Francisco, upacara pengibaran bendera Republik Indonesia juga dilakukan di kantor wali kota sejak 2007. Tradisi ini diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan bagi diaspora Indonesia, khususnya di San Francisco. Berikut informasi selengkapnya dari VOA. Bendera merah putih berkibar di berbagai kota di Amerika pada Hari Kemerdekaan RI termasuk di San Francisco. Yang berbeda di San Francisco, bendera Indonesia berkibar di kantor wali kota, pemandangan yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Seperti dijelaskan Konsul Jenderal RI Prasetyo Hadi. Bagi simbol bahwa hubungan bilateral Indonesia khususnya di pantai barat utara Amerika Serikat semakin erat. Walau mungkin terlihat sederhana, namun pengibaran bendera merah putih di salah satu kota yang menjadi pintu masuk ke Amerika bagi diaspora Indonesia memiliki nilai tersendiri. Untuk semakin meningkatkan dan memotivasi Indonesia diaspora, masyarakat Indonesia dan pelajar yang ada di San Francisco Bay Area khususnya mengenai kebanggaan terhadap negaranya. Menurut Mark Chandler dari kantor wali kota San Francisco, kehadiran dan pencapaian diaspora Indonesia di kota San Francisco Bay Area amat penting. The tapestry of people from around the world makes San Francisco such a unique city, and the Indonesian American community has been a big part of that. Sempat terhenti saat pandemi, tradisi ini kembali dilakukan 2 tahun yang lalu, dihadiri oleh sejumlah korps diplomatik. Congratulations, people of Indonesia, for this important Independence Day. Japan and Indonesia have very good relations. Indonesia is a very important country for Japan. My name is Ann Schneider. I'm the mayor of the city of Millbrae, a small town about 14 miles south of San Francisco, actually at the location of the San Francisco International Airport. And it is my honor and pleasure to be here in San Francisco to celebrate the 78th celebration of the independence of Indonesia. We do this because we want to show our appreciation for all the good work that they do in connecting the United States and Indonesia, and all the good work they do about teaching us about Indonesia, culture, history, trade and investment. Mark pun berharap kerjasama antara kedua negara kelak dapat semakin ditingkatkan dengan program Sister City atau Kota Kembar. Dari San Francisco, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting.
Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Beredar sebuah unggahan Twitter dengan narasi skenario pemilu 2024 adalah harus bakal curang. Unggahan tersebut disertai dengan hasil tangkapan layar yang menampilkan adanya selisih angka penghitungan hasil pemilihan presiden atau pilpres. Benarkah informasi tersebut? Berikut kupasan dari sumber rilis Kemenkominfo RI dalam segmen Apa Iya? Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali jutaan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan Twitter dengan narasi skenario pemilu 2024 adalah harus bakal curang. Unggahan tersebut disertai dengan hasil tangkapan layar yang menampilkan adanya selisih angka penghitungan hasil pemilihan presiden atau pilpres pada saat pemilihan umum atau pemilu 2019 di kanal YouTube Metro TV. Wah, apa iya pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan skenario kecurangan? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada tanggal 2 Agustus lalu yang mengutip situs turnbackhoax.id, klaim bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan skenario kecurangan pada unggahan tersebut adalah disinformasi. Faktanya, berdasarkan penelusuran diketahui bahwa infografis penghitungan hasil Pilpres 2019 yang muncul di kanal YouTube Metro TV tersebut adalah peristiwa yang terjadi karena kesalahan teknis yang sudah diklarifikasi oleh Metro TV. Sobat News, jangan sampai kita mudah percaya ya terhadap berita yang belum tentu kebenarannya. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Pemirsa, berikut perakiraan cuaca Minggu 20 Agustus 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
para Forpinda.